Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ferlan, teman-teman. Di video kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman dalam perjalanan mudik tahun 2025. Oh ya, teman-teman, bagaimana puasa kalian? Semoga lancar, lancar dong. Dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang ini saya sedang berada di Cibitung ya. Tadi sempat break sebentar di pom bensin Cibitung. Dan sebelumnya saya minta maaf teman-teman karena tidak bisa merekord dari awal ya. Saya sendiri tadi start dari Cempaka Putih pada jam 05.00. Berhubung tadi ada kendala, gerimis lah ini. Oh, udah mulai dipadati dengan pemudik ya, khususnya roda 2. Saya paling seneng deh kalau berangkat pagi gitu. Karena di mana cuacanya sangat sejuk sekali. Terus dari lalu lintas tidak begitu ramai atau padat. Nah, sekarang berada di pintu tol Cibitung. Pas banget ya, kalau mudik itu pasti banyak bawaan guna untuk membuat lebih banyak bawaan barang. Mungkin teman-teman, suasana di pagi hari ini menjelang H-2. Oh ya, saya sendiri mudik kali ini di H-2 ya, menjelang Lebaran. Nah, ini mesti Cibitung, Al Hidayah. Asik banget cuacanya, suasananya, subhanallah. Nah, saya juga mudik tidak sendiri, ditemenin anak istri. Berhubung dia tidak nggak mau pakai mobil, ya udah maunya naik motor, ya udah. Karena kita mudik bareng nih teman-teman. Banyak juga yang bawa bocil ya. Terus saya sendiri bawa anak umur 4 tahun. Oh, di sini ada seller. Kalau udah dipadati pemudik itu kebanyakan jalan, khususnya putar balik itu banyak ditutup ya, biar mengurangi kepadatan juga. Ayo teman-teman, saya ini mudik perdana menggunakan motor kesayangan Honda ADV 160 ya. Sebelumnya tahun kemarin saya user X NMAX. Berhubung alhamdulillah ada rezeki
Jadi motor kesayangan saya udah berubah STNK teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah memasuki terminal Cikarang ya. Terminal Cikarang. Nah sebelumnya saya biasanya lurus. Ini mencoba ambil kanan ya. Karena lurus itu suka macet di pasar Cikarang itu sebelum rel kereta api. Kita coba lewat jalur sini ya. Jujur ini jalur pertama kali saya melakukan mudik lewat sini. Gacoan di mana-mana emang ada banyak gacoan. Di tempat saya juga selalu ramai terus. Oh, udah mulai macet nih. Cibarusang kanan, Karawang Cikampek lurus. Masuk. Nah, depan itu mau PGC teman-teman. Udah mulai rame nih. Selamat Idul Fitri. Iya, sama-sama. Wow. Nah, momennya di sini teman-teman ya. Khas banget kalau mudik itu khususnya kendaraan dua ya motor. Banyak dia menggunakan bambu guna untuk muatan yang lebih maksimal. Oh, langit sudah mulai terlihat. Pas momen mudik ya seperti ini teman-teman. Ramai, padat, merayap, macet, tapi cukup seru, sangat menikmati. Nah, ini Sentral, Grosir Cikarang, SGC. Udara pagi ini sangat sejuk sekali ya. Karena pagi juga diguyur, sempat diguyur hujan daerah Cempaka Putih, Pulau Gadung, Cakung. Plat G. Tahun kemarin sih kebanyakan kalau pemudik itu platnya G ya teman-teman. Nah, G itu Tegal, Pemalang, Pekalongan. Kalau yang arah ke Jogja, Surabaya kayaknya jarang sih. Pasar Tumpah Cikarang teman-teman. Wow,
Ini macet karena pasar tumpah kali ya, pasar pagi Cikarang. Kacau sih, macet banget. Penumpukan kendaraan nih. Mudah-mudahan di depan sih lancar. Ya, di depan sih lancar teman-teman. Ini karena penumpukan kendaraan disebabkan pasar tumpah aja, pasar pagi Cikarang. Oh, asli sih view-nya. Nggak tahu. Gila, gila. Keren, keren banget. Karawang. Masih lurus kita. Ini sih udah puncaknya harus mudik nih. H-2. Seru-seru tapi. Oh ya teman-teman. Untuk rutenya sendiri saya menuju Pemalang ya. Mungkin videonya kiranya tidak cukup untuk rekod semua. Jadi nanti saya bikin part 1 dan part 2. Kebanyakan pemudik itu berangkat pagi ya, kalau nggak pagi malam. Karena di mana cuacanya emang sangat mendukung. Lain halnya mungkin jam 12 siang atau jam 1 itu udah cukup panas. Kita masih ada di jalur Cikarang teman-teman. Mataharinya juga sudah mulai terbit ya. Sangat ramai sekali pemudik. Dan syukur alhamdulillah cuaca juga sangat-sangat cerah ya. Udara sejuk. Asli seru banget nih mudik tahun ini. Kita mulai memasuki kawasan Michelin. Nah, di sini teman-teman pabrik Michelin produksi ban. Kadang kasihan ya kalau pemudik itu bawa balita yang masih kecil gitu. Intinya sih selalu hati-hati, kontrol, fokus. Jika lo capek lelah, alangkah baiknya kita istirahat. Jangan terlalu memaksakan juga. Apalagi kita bawa anak kecil kan. Udah mulai memasuki pesawahan nih teman-teman. Semakin sejuk aja nih udara.
kondisi jalanan cukup lancar ya. Biasanya nih mungkin padat kendaraannya itu di Karawang atau Cikampek, Simpang Jomin. Nah, di situ mungkin udah mulai padat volume kendaraannya. Oke, kita memasuki area perbatasan Cikarang dan Kabupaten Karawang ya. Selamat datang Kabupaten Karawang. Wah, udah mulai dipadati pemudik nih teman-teman. Biasanya sih kalau udah masuk di area sini tuh udah mulai lancar nih. Nah, ini lampu merah pertama, kita masih lurus arah ke Cirebon, Jawa Tengah. Nah, di sini udah mulai lancar nih. Nah, ini lampu merah kedua, kita ambil jalur lingkar Jalan Baru, lingkar Karawang. Arah ke kota ditutup ya teman-teman. Khususnya jalur pemudik diarahkan ke kiri. Emang dari tahun ke tahun ya arah ke sini. Nah, di sini udah mulai padat, dipenuhi dengan UMKM. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau di jalan lelah atau capek. Banyak posko-posko beberapa titik yang menyediakan untuk peristirahatan. Oke, kita gas lagi. Jalur ini sih emang dari dulu nggak pernah macet ya. Maksudnya rame lancar, nggak pernah sampai padat merayap. Untuk jalanan sendiri, saya bilang oke sih. Ya walaupun ada beberapa tambelan, tapi nggak terlalu tinggi ya. Kebanyakan konstruksi jalanannya menggunakan corang, jadi lebih awet. Ya namanya sama aspal, kadang kalau kena hujan, panas, tambah lagi banyak truk-truk yang lewat, itu bikin cepat berubah. Udang teman-teman. Satu. Ya kita gas lagi ya. Coba hati-hati juga melewati jalur lingkar Karawang ini. Iya, udah banyak di sini, nggak usah khawatir jadi teman-teman. Tempat peristirahatan. Jadi yang bawa anak kecil juga nggak perlu risau. Jika lo perlu istirahat atau rebahan ya. Wah gila nih mobil. Overload banget bawahnya. Ini selagi masih menjaga kecepatan sih oke-oke aja ya. Kalau ngebut kenceng gitu, dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi di atas cuma ikat pakai tali. Plastik pula.
sepanjang jalur lingkar Karawang ini emang banyak banget UMKM UMKM. Dan untuk putar balik juga sepanjang jalan ini jarang banget ya ditemui. Karena sebagian kan tutup dan udah memasuki H-2 udah puncaknya pemudik. Ini suara saya kedengaran terlalu enggak ya? Karena anginnya sangat kenceng banget nih. Gas lagi. Wah, gunung biru udah kelihatan dari sini nih teman-teman. Gunung apa kah? I don't know. Tuh, banyak tambalan juga nih jalannya. Buat teman-teman yang melakukan perjalanan mudik, selalu hati-hati dan jaga kecepatan. Ini flyover kedua ya dari jalur lingkar Karawang ini. Di sini banyak juga ya perumahan-perumahan Sosia Garden. Baru nih kayak teman-teman. Baru lihat. Oke, kita udah sampai di persimpangan lampu merah. Cikampek ke arah kiri. Karawang Kota sana. Ah, yang tadi teman-teman kalau kita lurus tuh tembusnya ke sini. Berhubung mungkin nih khusus jalur pemudik, jadi diarahin semua ke lajur lingkar Karawang ini. Kita ambil kiri teman-teman, arah Cikampek. Nah, yang saya bilang memasuki jalur ini udah mulai padat merayap nih. Jangan lupa ngopi, istirahat, biar sampai dengan selamat. Amin. Good. Ya masih yang bolong juga bang. Ngopi. Oh, udah mulai padat merayap nih. Nah, di sini juga banyak ya menjual peralatan-peralatan kendaraan roda 2, jas hujan, helm, sarung tangan, masker. Di sini juga ada jual bantal juga nih, biar nggak pedas tuh pantat. Nah, sepertinya diguyur hujan nih teman-teman semalam nih. Karena kondisi aspalnya masih agak basah. Tepat. Pas banget ya, identik, ikonik banget sih ketupat itu. Dimana momen menjelang Idul Fitri, setiap wilayah, daerah, pasti ada ketupat. Bawa anak kecil, umur berapa tahun tuh ya? Mudah-mudahan diberi keselamatan ya, sampai tujuan. Amin.
Ya, di depan flyover pertama ya, di jalur menuju Kelari, Kelari Karawang, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Udah mulai macet nih, udah mulai padat merayap nih, udah memasuki arah Kelari Karawang menuju Simpang Jomin Cikampek. Kita gas tipis-tipis saja lah teman-teman. Jakarta Cikampek lewat jalur tol. Oh, arah ke kanan. Purwakarta Bandung masih lurus. Info dari teman-teman, memasuki wilayah Kelari Kabupaten Karawang ini banyak berlubang ya teman-teman. Jadi kita harus lebih hati-hati aja dan kurangi kecepatan. Pria punya selera dan bareng. Nah, kita memasuki Kelari teman-teman, Kabupaten Karawang. Untuk treknya sendiri cukup oke ya, karena konstruktornya dia menggunakan coran bukan aspal. Ah, perjalanan masih cukup panjang. Di sini juga ada rasa umum teman-teman. Biasa sih banyak jasa-jasa untuk peristirahatan atau jasa umum di pinggir jalan banyak kok teman-teman. Untuk khususnya wilayah Kelari ini ya. Masih area Karawang teman-teman. Begini kondisi situasi jalur Kelari Karawang cukup dipenuhi pemudik ya, khususnya roda 2. Untuk lalu lintas sendiri ramai lancar nih. SPBU. Panjang banget antrinya. Untungnya saya prefer teman-teman. Semalam saya isi full BBM pertama. Karena gitu, kalau udah masuk ke jalur mudik, setiap SPBU pasti rame antri panjang. Masih terpantau rame lancar. Banyak banget teman-teman. Emang dari tahun ke tahun lebih dominan itu harus pemudik itu menggunakan roda 2 ya. Di mana efisiensi waktu, efisiensi budget cukup mumpuni.
Makanya dari tahun ke tahun lebih dominan itu kendaraan roda dua, khususnya di jalur Pantura. Dan itu yang saya lalu ini via Pantura teman-teman. Karena saya bilang itu Pantura itu cukup cepat ya, dari rute juga, terus jalan juga lebar. Emang minusnya kalau siang itu panas banget. Sedangkan jalur selatan itu minusnya agak kecil untuk jalanannya. Nah, kita udah nyampe Mall Cikampek. Ini legendaris sekali teman-teman. Dulu saya pertama melihat mall itu, Mall Cikampek ini, tahun berapa itu? 98. Cukup padat merayap. Nah, jika teman-teman melakukan mudik hari ini atau lusa, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya untuk jalur area sini. Karena bisa teman-teman lihat banyak juga UMKM pinggir jalan ya. Jika teman-teman capek, lelah, istirahatlah. Nah, kita masuk ke flyover kedua ya. Ini flyover Cikampek. Kalau mau bawa itu Cikampek, teman-teman. Kita ambil kanan, naik ke atas. Sudah sampai Cikampek. Jam 07.11 menit. Untuk pantauan arus mudik masih terpantau ramai lancar ya. Udah masuk di area Cikampek ini, kita agak sedikit saja. Karena dari segi volume kendaraan juga udah mulai padat. Banyak tambahan juga, tambahannya ya polisi tidur lebih tinggi. Nah, lebih banget tambahannya. Kecil. Yang paling banyak tambahan dominannya sebelah kanan ya. Apa mungkin truk-truk besar itu emang selalu jalur kanan kali. Jadi yang banyak berhubung itu lebih dominan yang kanan ketimbang yang kiri ya. Oke teman-teman, kita memasuki simpang Jomin. Dimana simpang Jomin ini sangat-sangat legendaris sekali. Sangat-sangat legendaris teman-teman. Nah, memasuki simpang Jomin. Nah, kalau untuk ke kanan itu arah ke Bandung bisa lewat Purwakarta. Nah, untuk Pantura, Cirebon dan Jawa Tengah kita lewat jalur kiri arah Cikopo, Patok Besi. Wow, cukup hati-hati juga nih. Tidak terduga lubang-lubangnya. Di beberapa titik juga banyak posko-posko peristirahatan ya. Jadi bagi kalian yang melakukan perjalanan mudik hari ini atau lusa, nggak usah khawatir ya. Jika lo capek lelah, istirahatlah. Ah, di sini tuh pusat oleh-oleh ya teman-teman. Tape khas dari dulu, dari zaman saya kecil, itu udah ada penjual-penjual oleh-oleh tape. Makanya kalau kita melihat banyak pedagang-pedagang penjual tape, tape uli atau apa, itu pasti udah memasuki area Cikampek. Nah, sepanjang jalan ini banyak penjual-penjual tape uli.
Lubang. Habis juga SPBU. SPBU pertama Cikampek, Jawa Barat. Untuk kondisi jalanannya cukup oke, aspal. Mudah-mudahan seterusnya aspal dan halus, tidak ada lubang-lubang. Oke, kita gas aja teman-teman. Nah, di sini lebih dominan nih, penjual KPU ini. Udah masuk di Cikampek, Cikampek, Cikopo. Oh, bumpy banget jalanannya. Oh, lubang. Oh. Di sini udah mulai cukup banyak lubang, teman-teman. Berhati-hatilah, kurangnya kecepatan. Wow. Kadang kita melihat dari jauh banyak kendaraan yang memperlambat kecepatan, itu kita harus benar-benar waspada ya. Dari belakang orang kecepatan juga, pasti di depan itu ada yang nggak beres. Maksudnya nggak beres itu untuk konstruksi jalanannya pasti banyak lubang atau tambelan yang cukup tebal. Kita gas lagi teman-teman. Nah, ini konstruksinya udah mulai coran nih, asik nih. Insya Allah nggak ada lubang kalau coran, kuat dari air hujan. Lubang. Bukan lubang hati, lubang aspal. Lubang sangat-sangat besar sekali teman-teman. Buat teman-teman yang melakukan perjalanan mudik via Pantura, khususnya wilayah Cikampek ini, saya sarankan tidak mengambil jalur kanan ya. Sangat-sangat bahaya sekali teman-teman. Posko. Wow, cukup parah. Wow, bumpy, lubang. Kurang kecepatan aja. Waktu menunjukkan jam 7.25, masih pagi. Kita memasuki Kabupaten Subang teman-teman. Nah, Kabupaten Subang ini untuk cek jalanannya cukup bumpy dan banyak lubang ya. Jadi saya harapkan teman-teman memasuki Kabupaten Subang harap hati-hati dan kurangi kecepatan. Nah, kita memasuki area Patok Besi, Kabupaten Subang. Alhamdulillah udah mulai halus nih aspalnya teman-teman. Jadi bicara tipis lah. Yang untuk situasi dan kondisi masih ramai lancar ya. Seperti biasa didominasi oleh pengendara roda 2. Langitnya cukup cerah, awannya kelihatan banget. Mau makan mustika ratu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, begini kondisi dan situasi arus mudik di area mana nih? Kabupaten Subang ya. Nggak jauh dari Tugu Kabupaten Subang sih, perbatasan. Cukup ramai lancar ya, nggak dipadati juga. Dan untuk cuacanya cukup oke ya. Nah, di sini tempat istirahat teman-teman, masjid ya, untuk para istirahat pemudik jika lelah, capek,
atau mau istirahat, boleh lah mampir sini untuk istirahat. Masih di area Subang, teman-teman. Kondisi jalannya sungguh sangat enak sekali. Kita gas lagi. Cukup ambi tambalannya. Tinggi banget. Cuaca udah mulai panas nih. Emang khas banget sih kalau mudik itu dari berbagai daerah, suku, ras, semua menjadi satu aspal kita. Oh, suka mandi teman-teman. Berarti di awal itu salah ya. Di sini memasuki pasar Sukamandi, Kabupaten Subang. Banyak banget dong lihat tambelannya. Tinggi dia kali. Alun-alun Ciasem. Kita memasuki Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Cuacanya mulai panas nih. Banyak kita jumpai plat B ya. Termasuk saya sendiri plat B. Menuju kampung halaman masing-masing. Ade, mana nih Ade? Wah, kayaknya jauh tuh. Ini bagi teman-teman yang tahu plat Ade, bisa komen di kolom komentar ya. Wow, lubang. Wow. Gue itu lubang tadi gede banget. Di tengah lagi. Asli. Memasuki jembatan Ciasem, arah menuju Pamanukan, Subang. Jembatan Ciasem. Uh, uh. Tambalan. Uh. Wow. Udah kayak polisi tidur tambalan. Mau jadi salib. Jadi muslim. Jakarta ke Malang. Wah, kampung bini saya itu. Ke Malang. Petarukan. Masih di area Pantura menuju Pemanukan, Kabupaten Subang. Langitnya udah mulai mendung ya, bukan mendung sih, agak gelap dikit, jadi nggak terlalu panas. Untuk kondisi jalanannya masih oke, konstruksi jalanannya menggunakan soran. Kita gas lagi teman-teman. Suasana jalur Pantura H-2 H-2 menuju Lebaran Idul Fitri. Nah, memasuki area Pemanukan ini udah mulai padat nih pemudiknya. Wah, bawa vlog.
papan kayu. Wah, proper ya. Ada bahan story untuk diceritakan ke anak-anak kita, ke cucu cicit. Karena seninya mudik itu di situ teman-teman, bukan soal cepat tepat waktu, tapi menikmati perjalanan. Coba kalau Pantura full coran semua ya, insya Allah nggak ada lubang tuh. Ya, nanti lubang-lubang deh, kena air hujan juga. Kita kembali lagi ya, antara Subang sekali deh, kiri, kanan, arah ke Cirebon, Jawa Tengah, kita naik ke atas. Oke, memasuki flyover Pamanukan, Kabupaten Subang. Waktu menunjukkan jam 8.43, masih pagi sih. Dan cuaca di Pamanukan ini masih terbilang oke ya, cerah, berawan. Oh, banyak tambalan juga. Bumpy banget. Uh. Harap hati-hati teman-teman memasuki flyover Pamanukan ini. Banyak tambalan, banyak lubang juga. Tambalannya itu nggak rata. Jadi kayak polisi tidur gitu. Jembatan Pamanukan. Oh, kita memasuki area pelabuhan. Ini depan jalur pelabuhan. Wah, ini mau dibikin tol. Ada proyek pipa. Pelabuhan Cirebon Semarang masih lurus. Pelabuhan apa ya? Pelabuhan Pamanukan mungkin. Ini buat teman-teman yang tahu bisa komen di kolom komentar ya. Oh, harus sana. Panjang juga ke dalam. Kita memasuki area Sukaratu. Patimban, Patimban itu pantai ya kalau nggak salah. Cirebon masih lurus. Wilayah Sukaratu. Masih Kabupaten Subang ya ini. Nah, di sini teman-teman nih udah bisa dijumpai nih penggaruk uang koin. Ini biasanya dari ujung ke ujung nih panjang banget nih. Tapi banyak polisi juga ya. Kayak sih nggak kayak tahun kemarin. Kalau tahun kemarin dari ujung ke ujung panjang banget. Di sini banyak petugas bapak polisi soalnya. Tuh, dari yang muda, tua, semua ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakek, nenek, lengkap dah. Terima kasih kasih. Stop dah, stop. Wah, di sini banyak banget teman-teman bocil-bocil.
Panjang banget dah. Wow, panjang banget. Dari anak-anak, bocah-bocah, gadis, ibu, nenek, lengkap dah. Cuma sekarang kayaknya diawasin juga ya sama Pak Pol. Soalnya tahun kemarin itu banyak kejadian yang bikin kemacetan. Masih ada. Emang dampaknya eh, menimbulkan kemacetan teman-teman. Nah begini kan, tapi cukup seru sih, unik. Kita menghormati karena setiap daerah itu mempunyai tradisi adat istiadat masing-masing ya, nggak bisa disamain. Panjang banget dah. Belum jembatan ini guys, udah panjang banget, rame banget. Ini saya full record ya dari ujung ke ujung untuk mengait uang koin ini. Gila sih ini momennya, gila. Vibe-nya itu loh, no comment, no debat, gila. Sampai merinding nih teman-teman. Atmosfer di jalan itu, atmosfer di jalanannya, oh my god, this moment. Wah gila sih, nggak bisa komen apa-apa nih, nggak bisa ngomong apa-apa nih teman-teman. Nah di sini memasuki jembatan sewa ya, udah mulai padat merayap nih. Mungkin sebagian besar karena pengait uang koin ini yang pakai saku lidi. Di sini tuh nggak bisa dihilangin ya, khususnya menjelang. Oke teman-teman, kembali lagi. Kita memasuki area patrol Indramayu dan situasi kondisi seperti biasa, ramai lancar, cuaca juga cukup cerah. Nah ini pom bensin Indramayu ya, patrol. Nah di sini ada Jogja, Jogja Plaza Patrol. Oke teman-teman. Nah di sini ada rumah sakit Bundor Patrol. Sinilah kampung halaman saya teman-teman. Untuk jalan sendiri oke. Konstruksi jalan pakai cor ya, bukan aspal. Oke, pintu air kita belok kiri ini. Nah di depan sana itu pasar patrol teman-teman. Oke, kita ambil kiri. Sampai juga kampung halaman teman-teman.
Untuk jalannya sendiri udah dicar nih ya, jadi sudah enak untuk dilalui kendaraan. Dan untuk kali-kalinya juga udah dikasih beton ya, sisi kanan dan kirinya. Wah, ini akan pengalaman saya teman-teman. Nah, ini sekolah MTS dulu waktu saya kecil. Banyak perubahan ya sekarang. Dulu nih kali kecil banget nih, karena kemakan sama tanah dan tumbuh-tumbuhan rumput. Sekarang udah cukup segini, dilebarin kasih beton, jadi nggak bakal kegeser tuh tanah. Kita pelan-pelan aja teman-teman. Dan inilah kampung halaman saya teman-teman. Kita ambil kanan. Oke. Desa Patrol, Kabupaten Indramayu. Kayaknya di sini cerah ya, nggak ada bekas hujan atau apa pas malam gitu. Oke teman-teman, inilah rumah saya. Alhamdulillah sampai juga. Oke, nanti video part keduanya disambung lagi nanti ya.